Masih kembali lagi di Hotman Paris Show, masih bersama dengan Ibu Dia. Dan masih banyak nih pertanyaan yang kita masih pengen sampaikan dan tanyakan kepada Bu Dia. Terutama tadi dari para korban ini banyak tentunya masyarakat pengen tahu. Karena ada yang sampai punya 2 anak, betul ya Bu? Betul. 1 anak gitu dan baru aja ada yang melahirkan. Kondisi mereka sekarang seperti apa Bu? Untuk ini kurun waktu kami sudah 6 bulan ya. Jadi anak-anak ini sekarang saya rasa sudah lebih tenang. Kalau yang baru melahirkan ya dia lagi penyesuaian gitu ya. Walaupun ada juga yang pas melahirkan dia akhirnya karena stres, baby blues seperti gitu. Sekarang mereka keadaan sangat baik. Kalau saya kata, mereka bisa sudah menerima kenyataan. Paling tidak orang tua sudah menerima mereka, masyarakat rumah sekitar dia tinggal sudah menerima. Karena waktu kami awal itu karena orang tua takut mereka diusir. Kan seperti itulah kalau pulang ingin bersekolah tiba-tiba pulang ke kampung dengan anak-anak kecil ini membawa anak juga. Nah inilah. Kalau saya melihat tadi, Iya Bang. sepertinya kehidupan di dalam yayasan atau asrama tanda kutip tersebut sudah seperti kehidupan di mana semua wanita itu sudah saling tahu bahwa mereka itu adalah tanda kutip dipakai sama si itu laki-laki. Iya. Sudah saling tahu bahwa mereka itu ditidurin Saling sama. mengerti juga kayaknya. Ya, Ya sudah saling tahu mereka. Iya. Dan mereka terima ya keadaan itu. Mungkin karena mereka juga gadis desa, Iya. dibiayai dan mungkin dinafkahin sama itu laki-laki. Ya. Dan juga masih muda-muda sekali. Iya. Dan mereka akhirnya tanpa sadar juga menikmatinya. Aduh. Ya. Ya, salah satunya. Ya. Tapi rukun Bu, satu dengan yang lainnya tuh rukun. Ya mereka ya bukan rukun ya, mereka tinggal bersama. Jadi bisa pernikahan kan enggak, itu tidak ada. Jadi Tapi kan maksudnya yang Jadi satu kayak kan kumpul kebo bersama. iya, walaupun ada seorang anak dia bilang gini, "Pak, ini tuh dosa." "Oh, enggak, kamu bukan enggak. Ini tidak apa-apa, kamu harus menurut kata guru." Guru adalah panutan yang harus ya ditiru ya ikut kata guru. Dan itu kan cuma wanita umur 14, 15 Mbak. yang sangat gampang diindoktrinasi. Iya. Dan ekonomi laki-laki ini duitnya dari mana? kaya. Awalnya ya akhirnya dia modusnya itu dengan membuat proposal, Bang. Oh, mencari Iya, bantuan sana iya, sini. bantuan. Iya. Juga kan dia melapor bahwa dia menampung anak-anak tidak mampu, yatim piatu. Jadi setiap kan kalau rata-rata kami kalau Jumat itu suka Jumat berkah buat nasi dus atau bantuan itu suka dapat. Dan di asrama itu tidak ada lagi pengurus, cuman ada yang datang adalah si pelaku dan istrinya kadang-kadang. Jadi anak-anak itu adalah mengurus dirinya sendiri karena tidak ada pengurus asrama lagi. Jadi anak ini ada yang bagian masak, bersih. Harusnya istrinya bisa juga itu dianggap pelaku, membantu. Penyertaan. Harusnya ya Bang. Ya, coba itu dilaporkan juga. Pasti dia tahu itu. Iya. Ya dia Penyertaan. mendapat Penyertaan. uang dari mana gitu Ya, ya. dia tahu. Dia memfasilitasi berarti. Dia tahu. Oh gitu ya. Itu harusnya dilaporkan Kalau juga. misalnya tahu bisa ikut kena juga ya Bang? Ya, penyertaan namanya. Pasal dia 5 KUH pidana. Barang siapa membantu tindak pidana, Ya. itu kena tuh. Oke. Ya. Baik, nasib dari anak-anak sendiri sekarang seperti apa? Jadi jumlah anak-anak yang lahirnya itu berapa orang Bu? Sekarang rata-rata mereka ingin bersekolah kembali. Tapi kan mereka posisinya nih punya anak ya. Iya. Jadi kami pemerintah daerah kami sudah memfasilitasi pertama akte lahir buat anak-anak ini sudah kami buat. 8 anak ini kami 8 anak. iya Bang. 8 anak. Iya. Iya. 8 anak Bang. 8 anak. Ya Garut itu 10 korban dari kami dan lahir anak-anak ini 8. Jadi kan ini kami sudah membuat akte lahir mereka dan anak-anak ini 8 anak berarti udah berlangsung berapa tahun itu? kurun 2016 sampai 2021 waktu Ya, terus dibongkar. itu bagaimana RT RW setempat sama sekali nggak perhatikan? Ya itulah permasalahannya. Saya juga daerah situ bagaimana ya Bang ya. Iya.
walaupun ada wawancara saya sepintas RT gimana ya, dibilang sih ini anak yatim piatu yang dititipkan. Nah seperti itu. Dan saya nggak tahu bagaimana hubungan dia dengan warga sekitar, saya nggak tahu juga. Karena saya rasa karena itu yayasan kayak tertutup seperti itu. Jadi anak-anak itu mengurus diri sendiri. Walaupun dijanjikan sekolah, ternyata sekolahnya itu kayak guru homeschooling, guru panggil. Jadi mau anak kelas 1 SMA, kelas 2 SMP, itu sekolahnya bareng. Jadi tugasnya udah guru itu aja satu yang ini. Ternyata juga anak-anak ini kemarin ada yang mau sekolah, ternyata ijazahnya itu bodong, tidak terdaftar. Ya. Jadi kami pemerintah daerah mempersiapkan mereka untuk kejar paket. Karena ada yang sekarang yang 2 anak ini dia sebenarnya kelas 2 SMA. Dia ke sana itu dari SD kelas 5, Bang. Oh ya? Jadi ijazah SD nggak ada, SMP yang nggak juga, apalagi. Jadi Dan kami, mungkin jangan-jangan dia sudah dipakai dari mulai SMP ya? ya iyalah Bang. Iya, ya seperti itu. Bagaimana kurun waktu ya Bang ya. Jadi Cukup lama ya Bu ya? ya, yang terakhir juga, yang terakhir anak 14 tahun yang kemarin lahir itu mulai di itunya tuh 2019. Umur berapa tuh? 12 tahun. Cukup lama loh Bang. Jadi sebetulnya kalau di kurun waktu sekian lama itu sebetulnya semua orang di yayasan itu sebenarnya udah tahu dong Bu ya? Ya udah. Tahu lah. Sampai melahirkan ya tahu. Udah sampai 8 anak. Iya sampai hamil, lahirkan ini Ya. gantian. Selama hamil itu muridnya di asrama itu juga. Ya iya. Ya, berarti tahu Ya dong. kan, ya dia kebetulan anaknya kan kecil-kecil. Jadi orang tuh sekitar kan nggak tahu kalau misalnya dia hamil dan dia kan di dalam asrama aja, jarang keluar. Itu saya mirisnya juga waktu melahirkan itu hanya diantar oleh temannya. Jadi kalau ditanya ini mana suaminya, kan orang mau melahirkan, bidan juga nggak nanya identitas secara ini karena orang mau melahirkan. Jadi cuman oh ya suaminya lagi di luar kota, jadi dianterin oleh temennya sendiri. Ya sudah lahir langsung pulang, nggak mau nanya urusan akte lahir atau apa tuh tidak. Jadi itu di waktu mereka. Betapa parahnya masih Indonesia ini ya. Iya, Bang. ya. Itulah ya saya juga menjadi tugas saya sebagai ketua juga ya sebagai istri bupati. Ya. Saya menguatkan mereka lah seperti itu. Mudah-mudahan saya bilang alhamdulillah yang paling tidak saya orang tuanya sudah menerima. Karena di waktu kami mempertemukan anak dan bayangin 2 tahun setengah udah punya cucu belum pernah ketemu ya Bang. Ya. Jadi waktu diketemukan itu saya itu sampai menangis itu di P2 TP2 provinsi, seorang 4 anak 4 bulan mau diserahin ke kakeknya enggak. Shock banget. Dia merasa putrinya sekolah di Aman. pesantren, dia dikiranya di sekolah pesantren ya. Itu kalau orang tua mau ketemu itu juga nggak bisa bebas. Jadi ada jangka waktunya gitu. Mau ketemu anak, kan itu kan anak-anak tuh pulang tuh setahun sekali. Tidak bebas, kalaupun kayak mau lebaran itu janjinya 10 hari. Tapi tiba-tiba udah ditelepon 5 hari, pulang. Nah seperti itu. Tapi tetap itu karena sudah terpengaruh, karena memang anaknya mau berontak bisa-bisa aja, tapi memang anaknya sudah betah juga ya. Iya. Ya dia bukan betah juga Bang, dia punya beban. Kalau saya rasa dia kan bawa anak. Ini orang tua bisa mau nggak nerima. Ya sisanya amannya dia tetap ada di dalam situ. Iya. Baik. Ya, menurut saya. Tapi kalau status anaknya kalau menurut kacamata hukum tuh menurut Bang Hotman Iya, seperti Bang. apa? Anak ibunya Oh anak ibunya berarti. tidak ada hubungan hukum dengan bapaknya. Oh Itu ya? namanya anak Oh, karena alam. nggak menikah tidak ya, ada Bang, bin ya? gitu ya. Itu namanya anak alam. Anak alam. Ya, anak alam itu adalah anak yang lahir di luar perkawinan. Yang hanya punya hubungan hukum dengan ibunya. Oh itu anak alam tuh definisinya seperti itu ya Bang? Ya, Kasihan astaga. ya. Karena tidak terikat pernikahan sekali lagi. Bukan lahir dari perkawinan yang sah. Oke. Tapi Harapan dengan putusan Mahkamah Ya. Konstitusi dalam kasus almarhum Murdiono, anak yang lahir di luar perkawinan pun kalau dari DNA-nya terbukti bisa tuh. bahwa itu adalah anak Anaknya. bapaknya, berhak warisan. Oh. Ya. Ya, jadi jangan tes DNA ya.
Karena kalau tes DNA ketahuan berhak untuk warisan ya. Ya, soalnya warisan gua Wow. kebetulan banyak. Oke. Keluarga menuntut nggak nih Bu sama pelaku? Boro-boro belum tentu warisannya ada. Ya saya belum, Nggak untuk walaupun hukum dan segala macam gitu. ya kalau menurut hukum yang saya dengar ya memang harus harta dia tuh harus jadi dibagikan kepada anak-anak itu ya. Tapi kan kita nggak tahu juga nih. Apa yang diharapkan lagi dari hartanya itu paling berapa? Betul. Iya kan? Untuk menuntut aja berapa tahun? Dia udah di penjara lagi. Betul, betul, betul. Betul. Ya sekarang ya dikembalikan kepada orang tua, ya kakek neneknya lah yang. Jadi kapan divonis itu? Kalau tidak saya dengar minggu Di depan. pengadilan negeri? Bandung ya. Di apa yang di jalan Aceh? Apa jalan apa? Kalau nggak salah Riau apa? Jalan Riau ya? Ya mungkin iya. Iya kalau Oh, nggak Jalan salah. Riau ya? Atau di Jalan Jakarta ya? Enggak, Jalan Riau pengadilan itu. Iya. Bukan yang di kabupaten ya, bukan ya? Ini kota Bandung ya. Kota Bandung. Masuk kota Bandung. Jadi Oke, kita sangat mengharapkan agar pengadilan negeri Bandung benar-benar memvonis maksimum kepada si terdakwa yang telah melakukan hubungan intim dengan puluhan muridnya ya. Betul. Ya, puluhan muridnya bahkan telah menghasilkan 8 anak ya. Iya, Bang. Dan muridnya berapa puluh muridnya yang sudah dilakukan hubungan intim? Ya kalau mungkin kebanyak yang udah keluar Yang sudah kita terbukti juga berapa? 13. 13 muridnya dan sebagian besar anak di bawah umur. Anak yang sudah lahir 8 orang. Iya. Ya. Dan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, untuk hubungan intim anak di bawah umur, ancaman hukumnya 15 tahun maksimum. Itu dia. Ya. Ya. Semoga sekali lagi ada efek jerah, tidak ada kasus-kasus lagi ke depannya seperti ini. Baik, Ibu terima kasih Bu. Sama-sama. Kirimkan salam kami, doa kami juga dari semua teman-teman Iya, Bu. kami juga Hotman anak-anak, Paris Show, Seth. Iya. terhadap para korban, terutama juga anak-anak yang merupakan tadi Abang bilang adalah Ya. anak alam. Karena lahir dari luar perkawinan yang syah ya Benar. Bang. Baik, terima kasih buat Ibu dan sehat selalu, salam untuk semua Iya, warga di sana, sama-sama. warga Garut ya Bu. Iya, Kapan-kapan kita sama-sama. mampir ke sana. Iya, ditunggu. Ibu katanya bawain kopi sama dodol buat kita. Oh, iya. Asik. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Hotman Paris Show.